Oke, tidak masalah ya. Kita memulai. Ada beberapa tugas sudah masuk si Putri, Rafin, Ardi, 3 orang ya, aku lihat tadi ya. Oke, jadi ini, siapa tahu nanti kamu menjadi seorang manajer ya, atau seorang leader, seorang pimpinan. Iya, jadi pembelajaran kita 1 semester ini, ke situlah arahnya ya. Jadi kalau dulu Ibu, teknik ya, masih ada ambil 1 tahun itu apa namanya, seperti public relation ya. Jadi public relation itu bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, nah itulah ya, seorang PR, itu dia. Jadi, PR itu kan menghandle masalah, semuanya ya, dari apa tuh, menghadapi tamu, berbicara, menyampaikan pendapat, bahkan, kalau misalnya kita ada jumpa pers, misalnya ada apa itu kan, kalau perusahaan-perusahaan kan ada itu ya, seperti juru bicaranya, seperti apa ya, yang menyampaikan, ya itu dia kan, biasanya itu kan, eee, itu tadi ya sama PR ya, kalau apa, ada disebut sekretaris ya. Jadi saya udah S1, eee, udah selesai, terus datang kebetulan adik mama saya itu orang orang, apa, dua-duanya kerja di bank, jadi kan dilihat, nah sambil saya kerja, saya dimasukin sekolah ini ya, seperti ini ya. Jadi, PR ya, public relation, di sini ada komunikasi. Jadi komunikasi itu cara tapi lama-lama kan tetap juga, karena tidak menjadi orang kalau PR itu kan bertemu dengan tamu-tamu, ya mempresentasikan apa, harus mengetahui, apa yang terjadi di perusahaan itu. Kalau ada masalah harus bisa menghandle. Dia sebagai, seperti juru bicaranya, PR-nya ya, itu dia. Kalau hotel-hotel ada itu PR, public relation-nya ya, ada itu perusahaan-perusahaan disiapkan. Tapi kalau saya kayak seperti perusahaan besar ada mereka tuh, dibagi lagi ada jadi lawyer-nya, kan ada tuh perusahaan-perusahaan ya. Jadi, untuk kalau misalnya ada semacam konflik atau permasalahan mereka, memberikan, itu ke si pengacaranya ya, itu biasa perusahaan-perusahaan ada itu untuk menghandle apalagi misalnya ada yang mau disampaikan ke publik, mereka itu menggunakan, pengacara ya, itu dia. Hari ini kita membahas komunikasi. Komunikasi yang dipahami oleh pendengar bukan apa yang dikatakan oleh pembicara. Jadi, sama ya sebenarnya seorang dosen itu pun harus bisa berkomunikasi, bagaimana komunikasi kita itu, apa ya, supaya mahasiswanya merasa diikutkan ya, berperan ya, bisa dia tidak saya tidak bicara sendiri, namun si, pendengar itu merasa dia dilibatkan ya, merasa dia memang ikut di acara itu gitu loh, bukan hanya datang, kan kita kalau mengikat tiap kan hanya dengan itu dia ya. Jadi atau ada beberapa orang yang kalau misalnya dia aktif, ya dia berperan, dia dia mau gitu ya, tapi ada beberapa, ya udah datang aja gitu ya. Jadi komunikasi itu bukan apa yang dikatakan oleh pembicara, tapi, bagaimana yang kita sampaikan itu bisa diterima, bisa tidak hanya diterima bulat-bulat ya, bisa ditelaah, kemudian bisa, nanti ada feedback-nya ya, eee, apa yang telah terjadi setelah nanti diberikan materi. Makanya kalau misalnya kamu mengikuti suatu show ataupun, apa ya, kayak seperti ini, webinar atau apa, selalu dibuatkan, terakhirnya kan ada kuis, kayak kuesioner, bagaimana pendapatmu tentang pembicara, kan gitu kan. Bagaimana tampilan, apanya, bahannya, materinya kalau dikasih range antara 5 sampai 10 menurutmu bagaimana? Itu dia biasanya ya, itu namanya melakukan feedback ya, sehingga nantinya bukan tujuannya untuk menyudutkan si pembicara atau mencari kesalahan, tapi tidak ya, untuk meningkatkan perbaikan juga biar tahu, oh ya si pembicara ini cocoknya segmennya siapa, karena kalau kita berbicara itu kan harus kita tahu siapa, segmennya, siapa yang menjadi podium kita, siapa, menjadi, pendengar kita. Itu kan harus bisa diketahui oleh si pembicara ya, jadi harus ada. Ini yang kita bahas di sini adalah bagaimana mengkomunikasikan sebuah project, seorang leader, manajer ke para anggotanya ataupun para karyawan atau stakeholder-nya bukan hanya mengetahui dengan bawahannya, namun untuk sampai ke konsumennya. Bagaimana mengkomunikasikan misalnya ada produk baru ya, produk baru itu kan
bisa melalui iklan ya, langsung masuk ke iklan, atau bisa juga dengan, melibatkan ya, semuanya untuk misalnya seperti mempromosikan ya. Komunikasi salah satu elemen penting kehidupan organisasi. Di sini ada komunikasi ini ada perencanaannya, pengorganisasian, pengarahan ya. Secara tidak langsung kan kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain kan kita seperti mengarahkan ya, bukan memaksa tapi mengarahkan agar keberhasilan kalau seorang pembicara itu kan apabila yang disampaikan itu bisa ya itu tadi mengarahkan ya si pendengar itu menyetujui ya, menyetujui bahkan kalau bisa melakukan apa yang disampaikan oleh si pembicara, itu tujuannya ya. Jadi si leader pun begitu, apabila dia, mengarahkan anggotanya atau membuat, beberapa, apa itu tidak hanya didengar, tapi bagaimana si karyawan ini, stakeholder ini sampai melakukannya, itu ya tujuannya ya. Komunikasi pro ini memiliki kompetensi. Jadi, ada, tujuannya itu bagaimana si proyek berjalan, bagaimana supaya sesuai dengan tepat waktu. Nah, ada di perencanaannya ya, dibuat, dengan, ada ya semacam melibatkan komunikasi, kesepakatan. Jadi kalau misalnya, oke, proyek dikerjakan 3 bulan. Nah, para si stakeholder ataupun bagian sub bagian bisa menyampaikan, "Oke, kita setuju 3 bulan, tapi kendala kita begini, kita kekurangan ini, kita perlu ini." Nah, itu dia ya, itu melibatkan komunikasi. Elemennya itu adalah komunikator sender, siapa yang memberikan ya, ya tujuan untuk berkomunikasi. Pengkodean, encoding ya, encoding ini menerjemahkan ide komunikator menjadi sekumpulan simbol yang mengungkapkan makna informasi yang disampaikan. Ada message, bentuk pesan tergantung kepada media yang digunakan, kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi pengkodean di sini maksudnya adalah kita kan di sini komunikasi secara umum, kemudian komunikasi seorang project, leader, manager, tapi di sini kita perkecil lagi komunikasi itu adalah kalau kita membuatkan sebuah aplikasi ya, membuat sebuah sistem ya, IT-nya. Nah, di sini ada perlu pengkodean ini berfungsi menciptakan suatu bentuk di mana ide itu dapat diekspresikan. Jadi misalnya gini, "Oh ya bagusnya begini, tampilannya, bagusnya begini operasinya." Bagaimana supaya si user tidak rumit, tidak dia bertele-tele ya, dia menginput, dia kemudian, diklik, proses, nanti hasilnya ada misalnya ya. Jadi itu namanya, pengkodeannya. Pesannya pun demikian ya. Media perantara, nah ini dia ya, jadi si leader ini atau si manajer ini perlu juga menggunakan beberapa media ya, bahkan waktu tatap muka ini pun ada perlu namanya Eee, apa, telepon, pertemuan, email. Jadi kalau misalnya kamu menerima email, itu udah termasuk komunikasi ya, cuman dia tidak secara langsung ya. Mengurai peneraman pesan di coding receiver ya, maka pesan disampaikan ya. Jadi di sini ada beberapa alat lagi ya, seperti misalnya kalau kamu lihat kayak, ini ya, disampaikan kemudian diterjemahkan. Bisa seperti kayak, apa tuh, kayak talking-talking gitu ya, misalnya di bandara kan ada tuh, mereka menggunakan kayak radio seperti itu ya. Berikutnya elemennya adalah umpan balik, feedback, ini ya. Jadi setiap ada pengkomunikasian diharapkan ada umpan balik secara langsung ya, melalui pertukaran verbal, misalnya, ekspresi wajah ketika kita berbicara dengan podium ya, kita bisa memperhatikan 1 sampai misalnya podiumnya 50 orang, bisa bisa kita perhatikan 1 sampai 10 apakah mereka merasa bosan, betah, atau merasa mengikuti, itu kan bisa dilihat dari ekspresi wajahnya. Umpan balik tidak langsung ya itu tadi ya, bisa melalui tingkat absensi, mengindikasikan adanya masalah komunikasi. Jadi kalau misalnya, ini hari ini berapa hadir? Dari sekian hanya ada 5 orang misalnya, oke. Berarti bisa diindikasikan ini masalahnya di mana ya. Apakah antara komunikasi saya dengan mahasiswanya, ataukah materinya, ataukah, memang, eee, berhalangan, karena ini kan, waktunya kan status kalian sekarang kan, eee, status kan udah mahasiswa, mahasiswa gitu, artinya ada jam-jam yang mengharuskan kamu harus mengikuti kegiatan perkuliahan. Nah, itu dia, ya. Gangguan, noise ya, sewaktu kita berbicara dengan orang lain ataupun dalam bentuk komunikasi tadi, ada beberapa
gangguan noise ya, tulisan yang tidak terbaca, data tidak akurat. Jadi waktu kamu presentasi tiba-tiba oke, datanya mana? Data diambil dari mana? Ya, itu misalnya tidak bisa ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu sudah noise ya. Jarak fisik ini juga mengganggu. Nah, untuk supaya efektif, manajer dapat memperbaiki dengan kalau sudah tahu tadi permasalahannya bisa diatasi. Itu maksudnya dengan gangguan noise tadi ya. Kita perhatikan di sini cara berkomunikasi ada tipenya verbal ya seperti kita ini melalui language sounds ya. Kalau misalnya kamu mendengarkan apa itu di TV gitu kan ada menggunakan bahasa isyarat ya, tapi kan itu sudah menggunakan alat ya, jadi ada pemahamannya ya, yang diarahkan kepada si yang disabilitas ya, itu termasuk komunikasi juga. Kemudian nonverbal ya, itu tadi yang si disabilitas gesturnya, body language-nya. Jadi kita memahami ini biasanya kalau misalnya kamu direkrut atau ada wawancara ya. Jadi kalau misalnya orang psikolog itu diperhatikan bagaimana gesturmu, pengucapan vokal, suaramu, semualah dinilai ya, itu nonverbalnya. Written ya, dari tulisan pun bisa diperhatikan, tapi jarangnya misalnya dari tulisan orang bisa diperhatikan, oh ya orangnya seperti ini, orangnya seperti ini ya. Itu cara berkomunikasi juga. Oke, komunikasi ya. Komunikasi dalam proyek perangkat lunak. Jadi kita tadi sudah membahas komunikasi secara umum, komunikasi si leader, kemudian komunikasi di dalam membuat sebuah sistem atau proyeknya ya. Proyek ini adalah kegiatan yang labor ya, labor intensif melibatkan banyak orang. Jadi tidak bisa oke, saya teknisinya ya, saya programmernya, saya bisa bekerja sendiri ya, itu bukan ya. Jadi di sini komunikasi ini kalau mau menghasilkan sebuah perangkat lunak atau sistem diperlukan adanya apa namanya labor intensif ya, yaitu adanya keterlibatan ya, keterlibatan orang-orang ya sesuai dengan SDM-nya ya. Seorang manajer itu harus mampu menjamin kegiatan dilakukan berdasarkan ruang lingkup proyek sesuai budget, dapat sesuai ditargetkannya ya. Team, here is a new project that starts from tomorrow. Nah, ini si manajernya berbicara, kita akan membuat mobil apa itu namanya? Mobil yang bisa dikendarai, tapi kalau misalnya dia macet bisa dia terbang misalnya ya. Kan ini dia project car-nya. What is the extra feature? It was not the scope ya. Nah, ini dibahas. Jadi nanti setiap orang memberikan idenya ya. Oke, kita bikin sebuah project, kita ada dana, kita bikin mobil yang bisa nanti kalau suatu ketika dia bisa terbang dan dia tahu kapan harus terbang ya tanpa si projectnya ini si drivernya ini tadi kan dia bawa mobil tiba-tiba dia harus menjadi seorang membawakan si mobil terbang apakah harus ganti lagi cari lagi pilot enggak gitu dia itu dibahas ya. Tahapan komunikasi itu ada di perencanaan, mendistribusikan informasi ya. Jadi misalnya kita sudah nih meeting ya, ada perencanaan. Kita harus tahu juga bagaimana menginformasikannya ya, mendistribusikan informasi ini bagaimana supaya orang lain tadi percaya, kemudian supaya orang lain itu ini oke, ada informasi baru, ini benar, ini tepat, ini tidak hoax ya. Setelah itu dilakukan pelaporan kinerja, ini per divisi ya, melakukan pelaporan itu juga merupakan komunikasi karena kan kita lihat nanti pelaporan ini bentuknya apakah berbentuk dokumentasi, berbentuk laporan bisa di softwarenya ataupun dengan pelaporan berbentuk buku ya. Pengelolaan stakeholder ini tahapannya. Jadi itu tadi siapa yang terlibat harus seorang leader harus bisa mengelola, mengefektifkan, memaksimalkan semua kemampuan setiap stakeholder. Kita bahas satu-satu. Ini contoh perencanaan komunikasi ya, bagaimana pentingnya sebuah komunikasi itu. Tainis selama tidak hadir. How to communicate ya, when to communicate, what to communicate, who to communicate to. Jadi dia bagaimana kita berkomunikasi, what do to communicate, apa yang dikomunikasikan, siapa teman kita berkomunikasi. Itu dia ya, ini perencanaannya. Jadi di sini how-nya berapa persen, when-nya berapa persen, what to communicate to ya. Merencanakan itulah proses yang mengingat bagaimana si stakeholder ini dapat membantu ini tadi ya, memaksimalkan atau ada di sini dengan membuat
ada formatnya, kontennya, tingkat rinciannya. Ini di perencanaannya ya. Jadi tidak hanya berkata-kata seperti ini, tidak ya, ada formatnya. Jadi ada hasilnya juga di dalam konten ya, dan juga tingkat rinciannya. Metode atau teknologi yang disarankan menyampaikan informasi. Nah, di sini dia juga di perencanaan ini ya ada juga apa tuh aplikasi sistem yang memang untuk di dalam perencanaan ya digunakan manfaatkan teknologi termasuk dari sini ya. Berikutnya kita lihat isi perencanaannya ya. Jadi perencanaan ini ada dia per frekuensinya ya. Apakah kita setiap hari akan membuat perencanaan? Itu tidak mungkin ya. Jadi ada time-nya, ada schedule-nya ya. Kemudian siapa yang mendapatkan informasi ini ya? Jadi setelah misalnya kita meeting, hasilnya bagaimana? Harus disebar ya di kelompok itu. Metodenya ya, menyelesaikan masalah yang tidak dapat. Nah, di sini harus dapat diketahui juga ada permasalahan yang terkadang tidak bisa diselesaikan. Ini harus dapat ya. Nah, ini dibuatkan daftarnya. Inilah isi perencanaan komunikasi di awal proyeknya ya untuk tahapan komunikasi. Contoh stakeholder ya, siapa yang terlibat? Ada customer management, customer business staff, technical staff, internalnya, internal business and technical staff, training, software subkontraktor ya. Di sini semuanya apa namanya? Ini namanya contoh untuk pelaporannya ya, perencanaannya dibuat di sini ya. Ada hard copy-nya, ada yang berbentuk email, ada yang berbentuk intranet. Ya, ini semua dimanfaatkan. Ditambahkan juga siapa kontak personnya. Kemudian untuk perencanaan ini kapan deadline-nya ya dibuatkan bagannya atau tabelnya. Mendistribusikan informasi. Mendistribusi informasi itu adalah ada sebuah informasi untuk yang tepat sama pentingnya mengembangkan informasi. Jadi itu tadi ya. Bagaimana teknologi ini meningkatkan distribusi informasi. Jadi kita menggunakan teknologi tidak hanya supaya orang tahu, bukannya harus meningkatkan distribusinya. Menggunakan metode ya, formal dan informal mendistribusikan informasi ini ya. Isu penting dalam manajemen komunikasi itu adalah apa yang bagaimana menggunakan teknologinya ya. Jadi kalau misalnya kita punya produk baru ya, kita harus tahu bagaimana harus bisa menjelaskan memudahkan si user memahami teknologi yang kita buatkan itu. Bisa disampaikan ya formal, misalnya presentasi atau informal ya. Penanganan informasi yang sangat penting, memilih media ya. Jadi media ini harus bisa kita buat yang sekarang kan banyak, bukan hanya media video, bisa dalam bentuk apa namanya kayak poster, bagan, visualisasi gitu ya. Tapi ini semua kan berhubungan dengan budget ya. Kemudian pemahaman teknik komunikasi individual. Jadi dibuatkan dia bagaimana menyampaikan berita buruk ya. Kalaupun misalnya ada suatu pelaporan atau suatu kendala atau informasi yang buruk, ini juga harus bisa melaporkannya ya, menghandlenya. Pengaturan jumlah jalur komunikasi. Jadi dalam sebuah perusahaan itu atau sebuah tim atau kelompok itu harus dibuatkan dan jalur komunikasinya siapa aja yang bisa menjadi penginputan informasi ya itu ditetapkan ya di tahap komunikasinya. Jalur komunikasi itu di sini ada misalnya kalau pegawainya ada 10, bagian divisinya pegawainya ada 100, divisinya ada 5 ya. Jumlah orang per pihak yang terlibat ya. Jadi misalnya di sini ada jalur komunikasi ada buat cara menghitungnya communication channel-nya ya. Jumlah orang ya. Berapa jumlah orang? Tadi ada 1000 orang kali 100 orang dikali 100 kurang 1 bagi 2. Itulah sumber komunikasinya ya. Apa itu hasil berapa jumlah jalur siapa aja yang bisa menjadi jalur komunikasi di sebuah proyek itu. Jadi jumlah berapa orang yang terlibat dikali jumlah yang terlibat dikurang 1/2 ya. Contoh ini untuk proyek ya, komunikasi untuk proyek. Yang terlibat dalam proyek itu atau stakeholder itu ada project manajernya, project administrator, sistem analisis, programmer, database designer. Di sini ada 5. Jadi ada 10 saluran. Perhatikan di sini. Ini ada communication channel ya antara misalnya project dengan administrator ya. Ini lagi dibuatkan 3 ya. 3. Perhatikan itu ada timbal balik. Ini kalau yang 10 tadi 5 orang berarti sesuai dengan rumusnya ada 10 saluran. Ini ke sini timbal balik 2, ini timbal balik 2, timbal balik 2, timbal balik 4 kali 2 8, 9, 10. Jadi ada 10 saluran
untuk 5 ya, ini untuk stakeholder ataupun di sebuah perusahaan itu yang ada 5 sebagai sebagai project manager, project administrator, sistem analisis, programmer, dan database desainernya. Nah, ini dibuatkan untuk mendistribusikan informasi yang tadi. Jadi ada informasi yang didapat, dikembangkan, itu harus didistribusikan dengan jalurnya atau siapa saja. Kalau dihitung hanya ada 10. Jadi ini tidak bisa ditambah-tambahin ataupun oke, kalau tidak dari salurannya, tidak dari jalurnya jangan dipercaya. Nah, itu dia ya. Media, kemudian berikutnya ini contoh media dibuatkan assessing, building, consent, mediation. Nah, ini dibuatkan bagaimana excellent kah? Nah, ini tadi ya semacam dibuat penilaiannya sangat puas, tidak puas. Nah, ini dia ya. Perlu perbaikan misalnya ya, dibuatkan dalam bentuk choice table untuk mengetahui tadi ya. Penggunaan teknologi ya, live video ada sekarang kan beberapa itu menggunakannya ya. Microsoft 5 tatap muka digantikan dengan video. Jadi mempresentasikan sebuah project atau mengkomunikasikan mereka menggunakan live video ya. Jauh sebelum pandemi itu sudah dilakukan beberapa perusahaan-perusahaan besar ya untuk menghemat juga ya ini. Pelaporan kinerja. Di sini pelaporan kinerjanya berbentuk dashboard grafik ya dibuatkan. Jadi kita memahami apakah si perusahaan gagal, beruntung. Nah, ini dibuatkan pelaporan kinerjanya per setiap divisi. Jadi kita harus mampu membahas, menyampaikannya dan memahami apa yang disampaikan dalam dashboard berbentuk grafik seperti ini ya. Pelaporan kinerja ini bisa merupakan laporan status, kemajuan, perakiraan ya. Jadi semacam prediksinya. Oke, kita gini-gini, perakiraannya ini 1 minggu lagi proyek selesai, ya itu dia. Laporan status ini laporannya bisa per minggu, per bulan, ini kemajuan ini dibuatkan pelaporannya ya. Pengelolaan stakeholder ini dia ya. Jadi tidak right to finish line together ya. Tidak bisa satu, oke, divisi kami duluan selesai ya, tidak bisa. Jadi harus sama-sama ya. Lainnya finish line together. Mereka bersama-sama harus menyampai finishnya ya. Dua alat yang penting yaitu expectation, manajemen metrik, dan isu log atau catatan isunya ya. Di sini ada scope, time, cost ya. Jadi kalau kita perhatikan di awal kita mempelajari manajemen project ini, ada scope, ada time, ada cost ya. Prioritinya apa? Kalau kita perhatikan di sini time-nya yang penting ya. Ekspektasinya seperti apa? Guideline-nya ya, caranya untuk menempuh tujuan itu seperti apa? Ya, jadi buat dia ya. Expectation management metric. Jadi jelas dia scope prioritinya itu yang kedua. Yang pertama itu time, cost itu prioritinya. Jadi yang pertama itu time-nya. Ini untuk mencapai hasilnya. Ekspektasinya seperti apa? Deadline-nya seperti apa? Dibuatkan dalam bentuk matrik ya atau tabel. Isu log ini juga dibuatkan ya, bagian-bagian IT atau bagian-bagian si project ini dibuatkan. Isunya pertama server cost 10% more than planned ya. Impact-nya apa? Report-nya. Jadi semua dibuatkan dalam bentuk isu yang berbentuk tabel ya. Ini bisa komennya apa? The sponsor agree to provide additional funds ya. Jadi si sponsor ini karena ada butuh biaya 10%, sponsor setuju ya. Ini yang kedua, the two people left project need to reason ini dia. If current cannot resign people within a week ya, she should talk of it directly. Close, ditemukan solusi. Kalau open masih dilakukan lagi beberapa pengerjaan namun belum ditemukan. Nah, itu dia ya, isu lognya ada jelas dibuatkan. Saran untuk meningkatkan komunikasi, kelola konflik ya. Ini dia ada apabila ada konflik dikelola, kembangkan keterampilan yang lebih baik, jalankan rapat efektif, gunakan email. Nah, ini template komunikasi. Jadi untuk meningkatkan, jadi tidak boleh oke, satu project ada yang konflik ya. Kalau ada konflik harus bisa ditangani oleh si project leadernya atau manajernya ya. Pengenalan konflik itu ada bisa berbentuk konfrontasi, ya, saya siapa yang bermasalah, siapa yang ada konflik, pertemukan mereka gitu ya. Kemudian ada kompromi, harus ada satu oke, saya mengalah, oke, saya mengikuti apa yang kamu kerjakan, ya. Ini take and give ya, memberikan mengambil. Memperlancar ya, menekankan bidang perbedaan dan menekankan bidang kesepakatan ini tadi ya. Jadi bukan oke, jangan cari yang kurang-kurangnya, tapi kita kesepakatan kita seperti apa. Tapi kesepakatan ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Memaksa, pendekatan menang kalah.
penarikan, menarik dari ketidaksetujuan aktual dan potensial. Ini yang kita nanti belajar itu manajemen risiko ya, risk management ya, penanganan konflik, kompromi, memperlancar, memaksa, penarikan. Sarannya, kelola konflik, kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik ya. Jadi harus komunikasi itu harus kita ini kan tidak hanya bertemu, namanya kalaupun kita tidak menyapa, tapi kan ada harus bisa membuat si mahasiswanya memahami apa yang disampaikan si pengajar dan apa tujuan yang akan dicapai ya. Jadi ada keterampilan, harus ada kemampuan supaya si bagaimana si mahasiswanya mau mendengarkan, mau melakukan, bahkan menyetujui apa yang kita kerjakan. Ya, itu dia apabila penting karena ini kan pengajaran. Si mahasiswanya dapat meniru atau mengimplementasikan apa yang diajarkan. Nah, itu dia ya. Ini menjadi sebuah tugas ya. Jalankan rapat yang efektif. Ini rapat tadi sangat penting ya, schedule ya bisa dan bukan rapat yang dadak-dadakan ya, semacam infeksi ataupun semacam mencari kesalahan tiba-tiba buat rapat gitu ya. Enggak, ini ada time-nya sudah tepat, agendanya apa, arahannya kemana, tujuannya kemana, capaiannya kemana. Jadi rapat yang efektif. Gunakan email, gunakan template untuk komunikasi project. Oke, menjalankan rapat ya yang efektif. Di dalam sebuah rapat itu ada tujuan, siapa yang menghadiri ini ya, ada presensinya, ada berita acaranya, apa yang didapat ya. Mengembangkan infrastruktur komunikasi. Ini yang pentingnya infrastruktur itu. Kalau sekarang kan sudah banyak ya. Bisa melalui alat, teknik, prinsip. Ini dia ya, dasar yang efektif. Kemudian bisa juga menggunakan manajemen project, groupware ya, semacam kita sekarang udah banyak ya. Fax, telepon, telekonferensi, kita banyak ya. Telegram, WhatsApp, banyak grup-grup yang bisa digunakan. Teknik termasuk pelaporan panduan template-nya ada prinsip-prinsipnya menggunakan atau membuka dialog yang telah disepakati. Nah, ini dia ya. Jadi ada beberapa ininya. Saran, menggunakan keterampilan komunikasi ya. Jadi sebenarnya tidak hanya seorang leadernya, manajer yang perlu bisa berkomunikasi ya. Setiap sub-sub divisi pun harus bisa mengkomunikasikan lagi ke bawahnya, ke atasnya. Jadi semuanya harus bisa. Email, template ini tadi sarannya. Oke, ini yang pembahasan kita sudah selesai, menjalankan rapat efektif. Ini menjadi pembahasan kita tahapan manajemen komunikasi ya. Ini pertemuan 11 minggu depan nanti dibuatkan membuatkan proposal ya. Tapi proposalnya nanti 2 kelompok aja dibuatkan ya. Oke, pembahasan pagi ini Tainis, Sindu, Rafin cukup di sini. Kita kembali ke Gisi. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Tainis, Hari, Ardi? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Sampai di sini kita kembali ke Gisi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu.